Kini suami jadi tersangka korupsi, Sandra Dewi, mudah Tuhan ambil itu semua. Memeriksa 3 orang saksi, di mana salah satu dari 3 orang saksi tersebut yaitu saudari HLN selaku manajer PT ISE. Berdasarkan alat bukti yang telah ditemukan dan setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, penyidik menyimpulkan telah cukup alat bukti untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Adapun kasus posisi yang bersangkutan adalah bahwa yang bersangkutan selaku manajer PT ISE diduga kuat telah memberikan bantuan saya tahunya HM. Atas kegiatan tersebut, maka selanjutnya saudara tersangka HM ini meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter ini kepada HM melalui PT QSIE yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Demikian kasus posisi yang bersangkutan. Adapun perbuatan yang disangkakan kepada tersangka HM ini diduga yang bersangkutan melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 untuk pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk pasal 55 ayat 1. Kalau masalah keluarga Sandra Dewi kayaknya orang tuanya maksudnya? Iya orang tuanya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja dengan kalau saya lihat dari forum muka dan kegiatan seperti biasa. Oh gitu. Ya nggak ada masalah apa-apa gitu. Tapi ya biasa-biasa aja lah. Orang tua Sandra Dewi di sini gimana Pak? Maksudnya berbaur dengan tetangga sekitar kah? Ikut mungkin kalau ada acara komplek ngikut atau seperti apa? Arisan gitu-gitu Pak? Kalau masalah keluarga beliau, orang tuanya ibu dan bapaknya itu sangat baik dan sangat transparan dan sosial kepada anggota security termasuk dari baik security maupun warga. Nah yang dekat ataupun yang sebelah kanan itu sangat berbaur, jadi sangat mengenal. Jadi beliau juga orang yang baik dan tidak ada hal apapun dalam wilayah atau lingkungan kita. Di sini dia mempunyai hanya satu rumah atau ada beberapa kafe? Kini suami jadi tersangka korupsi, Sandra Dewi, mudah Tuhan ambil itu semua. Sandra Dewi dikenal memiliki sifat rendah hati karena ketakutannya pada Tuhan. Ia bahkan takut jika tiba-tiba mendapat teguran dari Tuhan. Karena aku takut sama Tuhan. Ini jujur ya, aku paling takut sama Tuhan. Bukan takut karena ini Bapa yang mengasihi. Cuma takut ditegur sama Tuhan, kata Sandra Dewi dalam tayangan kanal YouTube Melanie Ricardo pada 2019 lalu, dikutip Kamis tanggal 28 Maret tahun 2024. Sandra Dewi mengatakan jika suatu saat ia berbuat tidak baik bisa membuat Tuhan dengan mudah mengambil semua yang ia miliki. Kalau gue macam-macam atau gue menjadi sosok yang tidak baik mudah Tuhan ambil itu semua. Karena Tuhan memberi sesuatu, karena Tuhan percaya kita bisa menghandle apa yang Dia kasih, tutur Sandra. Kalau Tuhan udah kasih sebanyak itu, kalau kita bertingkah macam-macam yang tidak baik, Tuhan langsung ambil karena semua dikasih Tuhan, imbuhnya.
Tak hanya itu, Sandra Dewi lebih takut lagi apabila teguran yang ia dapatkan melalui suami atau anak. Ia langsung meminta ampun pada Tuhan. Kalau Tuhan menegur kita dari keluarga, anak, suami. Kalau ditegur melalui orang-orang ini gue minta ampun, gue nggak berani sama sekali karena hati kita kan di keluarga, pungkasnya. Sebagai informasi, suami Sandra Dewi, Harvey Moise ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tengah menjadi perbincangan hangat. Banyak yang kaget Harvey Moise tersandung kasus dugaan korupsi merugikan negara 271 triliun rupiah. Kini suami jadi tersangka korupsi, Sandra Dewi, mudah Tuhan ambil itu semua. Sandra Dewi dikenal memiliki sifat rendah hati karena ketakutannya pada Tuhan. Ia bahkan takut jika tiba-tiba mendapat teguran dari Tuhan. Karena aku takut sama Tuhan. Ini jujur ya aku paling takut sama Tuhan. Bukan takut karena ini Bapa yang mengasihi. Cuma takut ditegur sama Tuhan, kata Sandra Dewi dalam tayangan kanal YouTube Melanie Ricardo pada 2019 lalu, dikutip Kamis tanggal 28 Maret tahun 2024. Sandra Dewi mengatakan jika suatu saat ia berbuat tidak baik bisa membuat Tuhan dengan mudah mengambil semua yang ia miliki. Kalau gue macam-macam atau gue menjadi sosok yang tidak baik mudah Tuhan ambil itu semua. Karena Tuhan memberi sesuatu, karena Tuhan percaya kita bisa menghandle apa yang Dia kasih, tutur Sandra. Kalau Tuhan udah kasih sebanyak itu, kalau kita bertingkah macam-macam yang tidak baik, Tuhan langsung ambil karena semua dikasih Tuhan, imbuhnya. Tak hanya itu, Sandra Dewi lebih takut lagi apabila teguran yang ia dapatkan melalui suami atau anak. Ia langsung meminta ampun pada Tuhan. Kalau Tuhan menegur kita dari keluarga, anak, suami. Kalau ditegur melalui orang-orang ini gue minta ampun, gue nggak berani sama sekali karena hati kita kan di keluarga, pungkasnya. Sebagai informasi, suami Sandra Dewi, Harvey Moise ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tengah menjadi perbincangan hangat. Banyak yang kaget Harvey Moise tersandung kasus dugaan korupsi merugikan negara 271 triliun rupiah ini. Kini suami jadi tersangka korupsi, Sandra Dewi, mudah Tuhan ambil itu semua. Sandra Dewi dikenal memiliki sifat rendah hati karena ketakutannya pada Tuhan. Ia bahkan takut jika tiba-tiba mendapat teguran dari Tuhan. Karena aku takut sama Tuhan. Ini jujur ya aku paling takut sama Tuhan. Bukan takut karena ini Bapa yang mengasihi. Cuma takut ditegur sama Tuhan, kata Sandra Dewi dalam